Di balik pintu besar yang menjulang tinggi dan halaman rumah bak istana itu, hiduplah seorang perempuan muda yang memiliki segalanya. Namanya Lisa. Ia bukan sekadar gadis biasa, melainkan putri tunggal dari pengusaha besar yang memiliki jaringan bisnis nasional hingga internasional. Dari luar, hidupnya tampak seperti potongan dongeng yang sempurna. Rumah megah, mobil-mobil mewah, perhiasan berlian, dan segalanya yang mungkin hanya jadi mimpi bagi banyak orang. Namun di balik semua kemewahan itu, Lisa tumbuh dengan cara yang tidak sembarangan. Ia tidak dibesarkan sebagai anak manja yang hanya tahu bersantai dan berpesta. Ayahnya, Pak Hendra, adalah pria disiplin yang sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kerja keras. Ia selalu menanamkan pada putrinya bahwa kekayaan bisa diwariskan, tapi integritas harus dibangun sendiri. Lisa, sejak kecil, selalu menunjukkan bahwa dirinya memang berbeda dari anak-anak orang kaya kebanyakan. Ia tidak suka memamerkan apa yang dimilikinya. Bahkan, saat bersekolah di luar negeri, tak satu pun teman kuliahnya tahu bahwa Lisa adalah anak konglomerat. Ia dikenal sebagai mahasiswi cerdas yang rajin masuk kelas, tidak pernah terlambat, dan selalu menyelesaikan tugasnya sendiri. Lulusan dari universitas ternama di luar negeri dengan gelar ganda di bidang bisnis dan komunikasi, Lisa kembali ke tanah air tidak dengan pesta atau pesta penyambutan besar-besaran seperti yang dilakukan keluarga konglomerat lain. Ia memilih pulang diam-diam, hanya ditemani sopir pribadinya. Bahkan keinginannya satu, ingin langsung bekerja, bukan duduk diam dan menikmati kekayaan sang ayah. "Papa, aku ingin mulai dari bawah," kata Lisa suatu pagi, saat mereka sedang sarapan bersama di ruang makan yang lebih mirip galeri seni modern. Pak Hendra meletakkan koran yang sedang dibacanya. Pria parubaya itu menatap anak perempuannya dengan mata teduh namun penuh kewibawaan. "Kau yakin, Nak? Perusahaan kita besar. Kalau kau ingin, Papa bisa langsung tunjuk kau jadi wakil direktur." Lisa tersenyum tipis. Senyum khasnya yang kalem namun penuh keyakinan. "Aku ingin belajar. Aku tidak ingin dihormati karena statusku sebagai anak pemilik, tapi karena aku memang layak." Pak Hendra mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa bangga luar biasa. Ia tahu bahwa mendidik anak perempuan dalam keluarga kaya raya penuh dengan tantangan. Tapi Lisa adalah anugerah. Ia tidak hanya cantik dan berpendidikan, tapi juga punya hati yang rendah hati dan pikiran yang tajam. Mulailah hari-hari Lisa sebagai staf biasa di salah satu cabang perusahaan ayahnya. Ia datang pagi-pagi sekali, kadang bahkan sebelum satpam membuka pintu utama kantor. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Semua hanya mengenalnya sebagai Lisa, staf baru yang rajin dan sopan. Ia tidak pernah membawa mobil mewah saat ke kantor. Ia memilih di antar mobil operasional kantor agar tidak menarik perhatian. Ketika rekan-rekannya makan di kantin, Lisa ikut duduk bersama mereka, makan menu sederhana tanpa rewel. Bahkan saat pekerjaan menumpuk, Lisa tidak pernah mengeluh. Suatu hari, seorang seniornya bertanya, "Lisa, kamu anak orang mana? Kenapa kamu kayaknya nggak pernah kesulitan uang, tapi juga nggak pamer sama sekali?" Lisa hanya tersenyum. "Saya cuma bersyukur punya orang tua yang mendidik saya untuk hidup sederhana, Kak." Jawaban itu membuat semua orang makin menyukai Lisa. Ia bukan hanya pekerja keras, tapi juga sangat membumi. Tanpa disadari, ia menjadi panutan diam-diam di kantor. Di luar kantor, Lisa adalah putri kebanggaan Pak Hendra. Setiap malam, ayah dan anak itu selalu menyempatkan waktu berbincang. Biasanya mereka duduk di taman belakang rumah, di bangku kayu panjang yang dikelilingi pohon-pohon kecil dan bunga-bunga harum. "Papa lihat kamu makin dewasa," ujar Pak Hendra suatu malam. Lisa menoleh. Malam itu langit bersih. Bintang terlihat jelas tanpa terhalang lampu kota. Itu karena Papa juga selalu jadi guru terbaik buat Lisa. Pak Hendra menghela napas pelan.
Papa cuma takut satu hal. Lisa menatap ayahnya. Apa itu, Pak? Papa takut kamu terlalu baik dan terlalu sabar. Sampai-sampai kamu nanti disakiti orang yang tak tahu berterima kasih. Lisa tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tenang, Pak. Aku cukup cerdas untuk tahu mana orang yang tulus dan mana yang sekadar datang untuk keuntungan. Pak Hendra mengangguk. Dalam hatinya, ia percaya Lisa bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, dunia tidak selalu adil pada orang baik. Hari demi hari berlalu, dan Lisa mulai menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ia berhasil menaikkan performa cabang tempatnya bekerja, membuat sistem manajemen yang lebih efisien, dan menjalin hubungan baik dengan klien-klien besar. Akhirnya, 2 tahun setelah bekerja sebagai staf biasa, Lisa diangkat menjadi manajer cabang. Bukan karena statusnya, tapi karena kinerjanya yang tidak terbantahkan. Semua orang setuju bahwa Lisa pantas duduk di posisi itu. Bahkan banyak yang baru tahu siapa dia sebenarnya saat upacara pelantikan. Dan saat tahu bahwa Lisa adalah anak dari Pak Hendra sendiri, tak satu pun dari mereka merasa iri. Karena semua tahu, Lisa mencapainya dengan usaha sendiri. Meski kini menduduki jabatan tinggi dan sudah mulai sering muncul di rapat-rapat penting, Lisa tidak berubah. Ia tetap rendah hati. Tetap datang lebih pagi dari yang lain. Tetap menyapa setiap satpam dan office boy dengan senyum hangat. Tetap ikut makan siang dengan staf biasa di kantin. Hidupnya nyaris tanpa celah. Tidak hanya karirnya yang bersinar, tapi juga kepribadiannya yang menginspirasi. Namun satu hal yang masih kosong dalam hidup Lisa, cinta. Ia tidak pernah benar-benar membuka hatinya untuk pria manapun. Banyak yang mencoba mendekati, baik dari kalangan profesional hingga anak-anak pejabat. Tapi Lisa selalu merasa mereka hanya tertarik pada statusnya, bukan dirinya sebagai manusia. Suatu kali, dalam sebuah acara amal yang diadakan oleh yayasan milik keluarganya, Lisa bertemu dengan seorang pria bernama Reno. Ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang pria biasa yang bekerja sebagai relawan pengajar di daerah-daerah terpencil. Sikap Reno yang hangat, sederhana, dan apa adanya membuat Lisa merasa nyaman untuk pertama kalinya. Lisa, kamu pernah ngerasain jadi orang biasa? Tanya Reno saat mereka sedang duduk di kursi lipat, di tengah kegiatan pembagian sembako. Lisa tersenyum, menatap Reno dengan mata yang teduh. Aku justru selalu mencoba hidup sebagai orang biasa. Dari sanalah kedekatan mereka bermula. Reno tidak tahu siapa Lisa sebenarnya. Lisa pun tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai anak konglomerat. Mereka berdua menjalani hubungan tanpa embel-embel kekayaan. Lisa merasa, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan seseorang yang tulus. Kehidupan Lisa yang sempurna tampak makin lengkap. Ia mencintai pekerjaannya. Ia disayangi rekan-rekan kantor. Ia memiliki ayah yang selalu mendukungnya. Dan kini, ia memiliki Reno, seorang pria yang menurutnya berbeda dari semua pria yang pernah ia kenal. Hingga pada suatu hari, saat Lisa membawa Reno bertemu dengan Pak Hendra, suasana mendadak berubah dingin. Pak Hendra tidak serta-merta menyukai Reno. Ia melihat sesuatu dalam diri pria itu, bukan karena Reno miskin atau tak setara, tapi karena insting seorang ayah yang sudah lama bergelut di dunia bisnis dan manusia. Apakah kau yakin dengan pria itu, Lisa? Tanya Pak Hendra malam itu, setelah Reno pamit pulang. Lisa mengangguk. Aku tahu dia berbeda. Aku bisa merasakannya. Pak Hendra tidak ingin mematahkan semangat anaknya. Tapi dalam hatinya, ia menyimpan sedikit keraguan. Ia tahu, cinta bisa membuat seseorang buta. Bahkan anak secerdas Lisa pun bisa tertipu oleh perhatian yang palsu. Namun ia juga percaya bahwa seorang anak harus belajar dari pilihannya sendiri. Kalau begitu, Papa akan percaya padamu, Nak, katanya sambil menggenggam tangan Lisa.
Tapi ingat, kalau suatu hari kamu terluka, jangan pernah lupa siapa yang akan selalu berdiri di belakangmu. Lisa memeluk ayahnya malam itu. Ia merasa bahagia. Hidupnya nyaris sempurna. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir hidupnya yang benar-benar damai. Karena badai besar tengah menunggu di ujung langkahnya. Sebuah pengkhianatan yang kelak akan merobek luka terdalam dalam hidupnya, dan sekaligus membangkitkan kembali kekuatan yang selama ini terkubur dalam diam. Langit sore itu berwarna jingga pucat, seakan ikut menenangkan hati Lisa yang baru saja menyelesaikan kunjungan sosial ke sebuah daerah pinggiran kota. Ia tengah berdiri di bawah pohon beringin besar, mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan sederhana. Penampilannya sama sekali tidak mencerminkan statusnya sebagai putri seorang konglomerat. Hari itu, Lisa diundang oleh salah satu yayasan sosial milik keluarganya untuk mengikuti kegiatan bakti sosial, membagikan sembako dan alat tulis ke sekolah-sekolah di pelosok. Kegiatan seperti itu bukan hal asing baginya. Sejak kecil, ia memang senang menyatu dengan orang-orang biasa, merasa lebih hidup ketika menyentuh realita di luar dinding-dinding rumah mewahnya. Disitulah, untuk pertama kalinya, ia melihat Reno. Pria itu tampak sibuk membantu membagikan buku kepada anak-anak. Rambutnya sedikit berantakan, bajunya tampak lusuh namun bersih, dan senyumnya, ya, senyum itu, memiliki daya magis yang tak bisa Lisa abaikan. Bukan senyum formal atau dibuat-buat, tapi senyum tulus dari seseorang yang benar-benar menikmati apa yang ia lakukan. Lisa memperhatikannya cukup lama dari jauh. Dan entah kenapa, ketika mata mereka akhirnya bertemu, Reno mengangguk sambil tersenyum. Spontan, Lisa membalasnya. Seolah tak butuh banyak kata, ada benih kecil yang tumbuh di antara mereka hanya lewat pertemuan singkat itu. Takdir memang selalu punya cara mempertemukan dua jiwa yang ditakdirkan bersinggungan. Setelah acara selesai, mereka berdua akhirnya saling mengenal. Perbincangan yang awalnya canggung berubah menjadi hangat. Lisa mengaku sebagai relawan dari yayasan, tanpa menyebut identitasnya sebagai pemilik utama. "Namaku Reno," ucap pria itu sambil mengulurkan tangan. "Lisa," jawabnya sambil menjabat tangan Reno. "Bukan Lisa yang biasa, sepertinya," ujar Reno sambil terkekeh kecil. Lisa tertawa. "Maksudnya?" "Kamu kelihatan berbeda. Tapi bukan dalam arti buruk." Sejak hari itu, hubungan mereka berlanjut. Reno, pria sederhana yang hidup dari penghasilan mengajar privat dan menjadi relawan di berbagai desa, perlahan menjadi bagian penting dalam hidup Lisa. Ia tidak punya rumah mewah, tidak memakai jam tangan mahal, bahkan terkadang mengandalkan sepeda motor pinjaman saat ada kegiatan sosial. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, Lisa merasa dirinya dihargai sebagai manusia, bukan sebagai label kekayaan yang selama ini menempel padanya. Reno memperlakukan Lisa dengan penuh ketulusan. Ia tak pernah sekalipun bertanya soal harta atau latar belakang keluarga Lisa. Ia tertarik pada cara Lisa berbicara, bagaimana ia selalu memperhatikan anak-anak dengan sabar, dan betapa hangatnya mata Lisa ketika bercerita tentang mimpinya membantu lebih banyak orang. Di hadapan Reno, Lisa merasa menjadi dirinya sendiri. Tak perlu topeng, tak perlu pencitraan. Ia bisa tertawa tanpa takut dihakimi, menangis tanpa khawatir dianggap lemah. Waktu berlalu. Bulan berganti bulan. Hubungan mereka makin erat. Lisa tahu, cepat atau lambat, ia harus mengenalkan Reno kepada ayahnya. Hari itu datang lebih cepat dari yang diduganya. Lisa mengajak Reno makan malam di rumahnya. Ia tak memberi banyak peringatan kepada sang ayah, hanya berkata bahwa ada seorang teman dekat yang ingin dikenalkannya. Pak Hendra menyambutnya dengan sopan, meski wajahnya menunjukkan keraguan. Reno datang dengan kemeja putih sederhana, celana kain hitam yang disetrika rapi, dan sepatu yang terlihat sudah tua namun bersih. Ia menunduk hormat saat pertama kali bertemu Pak Hendra. "Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah mengizinkan saya berkunjung."
Pak Hendra mengangguk, menatap pria muda itu dari ujung kepala sampai kaki. Silakan duduk. Percakapan malam itu berjalan kaku. Pak Hendra lebih banyak diam. Hanya sesekali bertanya tentang pekerjaan Reno, kegiatannya, dan pandangannya soal masa depan. Reno menjawab dengan tenang, jujur, dan tanpa berusaha membesar-besarkan apapun. Setelah Reno pulang, suasana rumah itu berubah hening. Lisa duduk di ruang kerja ayahnya, menanti reaksi yang sudah ia duga sejak awal. Dia baik, Pak, katanya membuka pembicaraan. Pak Hendra menatapnya lama. Lisa, kamu sadar siapa dirimu? Lisa menelan ludah. Aku sadar. Tapi apakah itu berarti aku tidak boleh mencintai seseorang yang tidak berasal dari dunia kita? Pak Hendra berdiri, berjalan pelan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman. Bukan begitu maksud Papa. Tapi kamu perempuan. Dan kamu terlalu berharga untuk diserahkan pada seseorang yang mungkin tidak siap menerima beban hidup bersamamu. Lisa menatap ayahnya. Reno tidak menuntut apa-apa, Pak. Justru aku yang merasa diberi ketulusan oleh dia. Dia bukan orang ambisius. Dia mencintai aku, bukan nama belakangku. Pak Hendra menatap wajah anaknya. Dalam hatinya, ia tahu Lisa tidak sedang main-main. Tapi sebagai seorang ayah, kekhawatiran itu sulit diabaikan. Ia pernah melihat banyak pria yang mendekati wanita hanya karena status. Ia pernah menyaksikan pernikahan yang hancur karena ketimpangan nilai dan cara pandang. Namun malam itu, ia tak melanjutkan penolakannya. Ia hanya berkata, "Papa butuh waktu." Lisa mengangguk, meski matanya sedikit berkaca-kaca. Ambillah waktu sebanyak yang Papa perlu. Tapi tolong, lihat dia dengan hati, bukan hanya dengan kepala. Hari-hari setelah itu menjadi ujian. Lisa tetap menjalin hubungan dengan Reno, namun tidak pernah memaksakan pertemuan dengan sang ayah. Reno pun tidak pernah mendesak. Ia justru berkata bahwa jika ia memang ditakdirkan untuk Lisa, maka segala restu pasti akan datang pada waktunya. Pak Hendra diam-diam mengamati Reno. Ia meminta orang kepercayaannya menyelidiki latar belakang pria itu. Dan hasilnya membuatnya terdiam cukup lama. Reno tidak punya catatan buruk. Ia memang berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya tinggal di kampung sebagai penjahit kecil-kecilan. Reno memilih hidup mandiri sejak SMA, bekerja sambil sekolah, kemudian melanjutkan kuliah dengan beasiswa. Ia aktif di banyak kegiatan sosial, dan hidup dari upah yang sangat pas-pasan. Tapi dari semua informasi itu, satu hal yang paling menyentuh hati Pak Hendra adalah pernyataan dari orang-orang yang mengenal Reno, bahwa Reno adalah pria jujur, sabar, dan tidak pernah mengejar hal yang bukan miliknya. Laporan itu diletakkan di meja kerja Pak Hendra selama 3 hari penuh sebelum akhirnya ia membuat keputusan. Suatu sore, Pak Hendra memanggil Lisa ke ruang bacanya. "Apa Reno punya waktu malam ini?" tanyanya, tanpa basa-basi. Lisa menoleh cepat. "Ada apa, Pak?" "Ajak dia makan malam. Kita bertiga." Lisa nyaris tak bisa menyembunyikan senyumnya. Ia memeluk ayahnya erat. "Terima kasih, Pak. Terima kasih." Malam itu, mereka kembali duduk bertiga. Tapi kali ini berbeda. Pak Hendra lebih tenang. Tidak lagi menatap Reno dengan kecurigaan, melainkan sebagai pria dewasa yang sedang mencoba mengenal calon menantu. "Reno," katanya di tengah makan malam, "kamu mungkin sudah tahu siapa Lisa. Tapi Papa ingin tahu, apakah kamu juga tahu risiko hidup bersama dia?" Reno menatap Pak Hendra, matanya mantap. "Saya tahu, Pak. Saya tahu dunia Lisa penuh sorotan dan tekanan. Tapi saya tidak ingin mengambil dari dia. Saya ingin berdiri di sampingnya, bukan di belakang, apalagi di bawah kakinya." Pak Hendra mengangguk pelan. "Dan jika suatu hari kamu lelah?"
Jika suatu hari kamu merasa tidak sanggup. Reno tersenyum kecil. Maka saya akan jujur padanya. Tapi selama saya mencintainya, saya tidak akan menyerah. Lisa hanya bisa menunduk, menahan haru. Malam itu, di bawah lampu kristal yang berkilau lembut, restu itu akhirnya datang. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Pak Hendra memang tidak langsung memeluk Reno atau memanggilnya anak. Tapi tatapan matanya berubah, lebih lunak, lebih terbuka. Itu cukup bagi Lisa untuk tahu bahwa ayahnya perlahan menerima pilihannya. Malam itu sebelum tidur, Lisa berdiri di balkon kamarnya, memandangi langit malam yang penuh bintang. Angin semilir menyentuh wajahnya, dan dalam hati, ia membisikkan syukur yang tak terhingga. Ia tahu hidup tidak akan selalu semudah ini. Tapi setidaknya, untuk kali ini, cinta dan restu berjalan berdampingan. Ia tidak tahu bahwa cinta yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati ini, suatu hari akan menjadi luka paling dalam hidupnya. Namun malam itu, Lisa memilih percaya. Dan dalam kepercayaan itu, ia tersenyum, tanpa tahu bahwa waktu sedang menyiapkan babak baru yang tak pernah ia duga. Hari itu datang seperti dongeng yang diwujudkan oleh semesta. Langit cerah, mentari bersinar lembut, dan angin berembus pelan seakan ikut merestui dua insan yang akan bersatu dalam ikatan suci. Di halaman luas sebuah resort mewah milik keluarga Lisa, pernikahan digelar dengan kemegahan yang tak terbantahkan. Bunga-bunga putih dan pastel menggantung di setiap sudut. Alunan musik klasik mengisi udara, menciptakan suasana yang sakral dan syahdu. Tamu undangan datang dari berbagai penjuru. Para pengusaha ternama, kerabat kerajaan, sosialita, hingga sahabat-sahabat lama. Kamera media tak berhenti membidik, menyorot setiap detail yang tampak sempurna. Gaun pengantin, dekorasi, senyuman Lisa yang terpancar dari balik veil tipisnya. Lisa tampak seperti perwujudan dari seorang putri. Gaunnya elegan namun tidak berlebihan, rambut disanggul rapi, wajahnya ditata lembut tanpa menghapus karakternya. Namun di balik semua keindahan itu, ada satu hal yang membuat hari ini benar-benar istimewa bagi dirinya. Pria yang berdiri di ujung altar, menantinya dengan mata teduh dan langkah penuh keyakinan. Reno. Ia mengenakan setelan jas hitam sederhana, jauh dari kemewahan yang dikenakan para pria lain dalam acara itu. Tapi tidak ada satupun orang yang berani meremehkannya hari itu. Karena dari cara ia memandang Lisa, penuh cinta, penuh hormat, semua tahu bahwa cinta sejati tidak perlu balutan emas untuk tampak berharga. Ketika keduanya akhirnya bersanding di pelaminan, dunia seakan berhenti berputar untuk beberapa saat. Sumpah pernikahan diucapkan. Janji diikrarkan. Dan dalam keheningan para saksi, mereka berdua bersatu. Lisa, gadis dari keluarga terpandang. Reno, pria sederhana dengan hati yang besar. Dan untuk sesaat, semua percaya bahwa cinta memang bisa menembus batas. Beberapa minggu setelah pernikahan, Lisa membuat keputusan besar. Ia mengundurkan diri dari jabatan penting di perusahaan keluarga. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Lisa, yang sejak remaja dikenal cerdas dan ambisius, tiba-tiba memilih untuk meninggalkan semua. Kursi direksi, kekuasaan, bahkan kemungkinan menjadi pewaris utama bisnis ayahnya. Tapi bagi Lisa, keputusan itu bukan bentuk pengorbanan. Ia menyebutnya sebagai bentuk kebebasan. Saat aku memilih menikah dengan Reno, aku tidak ingin membawa beban dunia lamaku ke dalam rumah tangga, ucap Lisa kepada ayahnya saat mengajukan pengunduran diri. Aku ingin membangun dari awal, Pak, bersama dia. Dari nol. Pak Hendra sempat menatapnya lama. Kamu yakin akan sanggup? Lisa mengangguk. Aku tidak ingin suamiku merasa seperti tamu di rumah ini. Aku ingin membuktikan bahwa aku menikahi dia karena cinta, bukan sekadar euforia. Akhirnya, keputusan itu diterima. Pak Hendra, meski berat,
menghormati pilihan putrinya. Dan seperti yang Lisa katakan, ia benar-benar membangun semuanya dari awal. Lisa memilih tinggal di sebuah rumah sederhana yang dibeli Reno dari tabungannya selama bertahun-tahun. Rumah itu terletak di pinggiran kota, dengan taman kecil di depan dan dapur mungil yang menghadap halaman belakang. Tidak ada pelayan. Tidak ada supir. Tidak ada fasilitas mewah. Disitulah kehidupan baru mereka dimulai. Lisa belajar memasak. Ia terbiasa dengan makanan siap saji atau koki pribadi. Tapi kini, ia berdiri sendiri di dapur, memotong bawang dengan air mata mengalir bukan karena emosi, melainkan pedas. Ia belajar mencuci baju dengan tangan, membersihkan rumah, menyapu halaman, dan menanam bunga di pagi hari. Awalnya, banyak hal terasa asing. Tapi lambat laun, semuanya berubah menjadi rutinitas yang membuat hatinya hangat. Setiap pagi, Reno berangkat mengajar. Ia diterima sebagai guru honorer di sekolah menengah swasta. Gajinya tidak seberapa, tapi ia mencintai pekerjaannya. Ia sering pulang dengan membawa cerita tentang murid-muridnya, tentang anak-anak yang punya impian besar meski berasal dari keluarga kecil. Lisa selalu mendengarkannya dengan antusias, kadang sembari menyajikan teh atau kue buatannya sendiri. Mereka hidup sederhana, tapi penuh tawa. Malam-malam mereka diisi dengan obrolan ringan, rencana masa depan, dan pelukan hangat sebelum tidur. Lisa tidak lagi bangun dengan suara dering ponsel yang menuntut rapat atau agenda padat. Ia bangun dengan aroma kopi buatan Reno, dan sapaan pagi dari suaminya yang mengusap rambutnya lembut. Namun tentu, tak semua indah. Beberapa sahabat Lisa mulai menjauh. Dunia sosialita tidak menerima perubahan drastis yang dilakukan Lisa. Ia dianggap jatuh, membuang masa depan, bahkan terjebak cinta yang menurunkan derajatnya. Lisa mendengar bisik-bisik itu. Tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin membela diri. Ia percaya, kehidupan yang ia pilih tidak butuh pembenaran. Justru yang membuatnya semakin yakin adalah ketika suatu sore, saat hujan turun deras dan listrik di rumah padam, Reno duduk bersamanya di ruang tamu sambil menyalakan lilin. Mereka bermain tebak kata, saling cerita masa kecil, lalu tertawa seolah tak ada dunia luar yang menghakimi. Kalau kamu menyesal, kata Reno malam itu, kamu boleh kembali. Aku tidak akan tahan kamu merasa terkekang. Lisa menggeleng. Aku tidak menyesal. Ini justru hidup paling nyata yang pernah aku rasakan. Reno menatapnya. Dalam cahaya lilin yang temaram, mata itu terlihat jujur. Terima kasih, bisiknya. Sudah mau hidup bersamaku, bukan di atasku. Lisa tersenyum. Ia tahu, Reno mengerti betapa sulitnya menanggalkan mahkota sosial yang selama ini menempel di dirinya. Tapi ia berhasil. Dan ia bahagia. Waktu terus berlalu. Setahun pun lewat. Orang-orang mulai melupakan status Lisa yang dulu. Ia sekarang dikenal sebagai istri guru, sebagai tetangga yang suka berbagi makanan, sebagai wanita muda yang sering datang ke pasar pagi dengan membawa keranjang belanja. Namun, di balik semua itu, ada satu kekhawatiran kecil yang mulai tumbuh. Perbedaan gaya hidup yang tak bisa sepenuhnya dihapus. Kadang, Reno merasa rendah diri ketika tak bisa membelikan Lisa pakaian baru. Kadang, Lisa merasa rindu berdiskusi soal bisnis atau memimpin rapat besar. Tapi mereka berdua saling berusaha. Lisa menahan keinginannya untuk tampil mewah. Reno bekerja lebih keras, bahkan mengambil les tambahan di malam hari demi menabung. Dan seperti semua pernikahan pada umumnya, mereka belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Harus ada pengertian. Harus ada kesabaran. Harus ada keikhlasan untuk mengalah saat dibutuhkan. Di mata orang luar, pernikahan mereka adalah potret keindahan. Pasangan yang saling mencintai tanpa syarat. Tapi di balik pintu rumah, mereka juga dua manusia biasa yang kadang salah paham, kadang lelah, dan kadang bertanya,
apakah ini pilihan yang tepat? Namun, setiap kali pertanyaan itu muncul, Lisa akan mengingat hari ketika ia berdiri di altar, melihat mata Reno yang yakin, dan ia kembali percaya bahwa pilihan ini tidak akan ia sesali. Ia menolak jalan mudah demi cinta yang ia yakini benar. Dan untuk itu, ia tidak butuh pembenaran dari siapapun. Suatu hari, saat sedang merapikan lemari, Lisa menemukan buku catatan lamanya. Di dalamnya ada mimpi-mimpinya, menjadi CEO muda, mengembangkan cabang bisnis keluarga ke luar negeri, membangun sekolah bisnis gratis untuk perempuan muda. Ia tersenyum melihat halaman-halaman itu. Ia tahu mimpinya belum mati, hanya sedang tertunda. Ketika Reno pulang sore itu, Lisa menunjukkan buku itu. Reno membaca dalam diam. "Aku ingin suatu hari nanti kita bangun sekolah itu bersama," kata Lisa. Reno menatap istrinya. "Kita akan. Tapi kamu harus janji. Jangan melupakan diri sendiri hanya karena mencintaiku." Lisa menggenggam tangannya. "Aku mencintaimu. Justru karena kamu tidak pernah memintaku melupakan diriku sendiri." Dan pada malam itu, mereka tidur sambil saling berpelukan. Dunia di luar boleh saja terus berubah, tapi mereka punya satu sama lain. Dan bagi Lisa, itu sudah cukup. Untuk sekarang. Musim hujan kembali menyapa kota kecil tempat Lisa dan Reno menetap. Awan gelap menggantung rendah, dan angin membawa aroma tanah basah yang khas. Namun, hujan kali ini terasa berbeda bagi Lisa. Ada sesuatu yang juga mulai mendung dalam hatinya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, namun perlahan mencubit ketenangannya. Sudah beberapa minggu ini, Reno lebih sering pulang larut malam. Ia beralasan ada pelatihan guru di luar kota, beberapa rapat komite, atau urusan sekolah yang tak bisa ditinggalkan. Awalnya, Lisa percaya. Ia mengenal Reno sebagai pria yang bertanggung jawab dan berdedikasi. Tapi lambat laun, semua itu terasa janggal. Ia mulai jarang memberi kabar. Pesan Lisa hanya dibalas singkat. Panggilan telepon sering tak dijawab. Bahkan ketika pulang, Reno terlihat lebih banyak diam. Matanya sibuk dengan ponsel, atau hanya menatap televisi tanpa benar-benar menonton. Dan Lisa, kini tengah mengandung anak pertama mereka, hanya bisa memeluk kesepian yang makin hari makin menusuk. Kehamilannya seharusnya menjadi momen paling membahagiakan. Ia membayangkan akan menjalani ini dengan penuh canda, penuh perhatian dari suami tercinta. Tapi kenyataan jauh berbeda. Setiap kali ia ingin bercerita tentang tendangan kecil dalam perutnya, tentang rasa mual yang menyerang dini hari, atau tentang betapa takutnya ia menghadapi persalinan nanti, Reno hanya menjawab, "Nanti ya, aku capek," atau "Besok aja, aku ada laporan yang belum selesai." Lisa tidak ingin menjadi istri yang menuntut. Ia masih percaya pada niat baik Reno. Tapi sebagai perempuan, sebagai istri, dan kini sebagai ibu dari anak yang mereka tunggu-tunggu, Lisa tidak bisa menepis bahwa ada yang berubah. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, tapi perlahan, seperti tetesan air yang jatuh satu-satu ke dalam cawan. Awalnya hanya sedikit, tapi lama-lama memenuhi hingga meluap. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras dan listrik kembali padam, Lisa duduk sendiri di ruang tengah. Tangan kirinya mengelus perut yang mulai membesar, sementara tangan kanannya memegang ponsel. Di layar terpampang percakapan terakhir dengan Reno, pesan yang ia kirim 5 jam lalu, belum terbaca. Pukul sudah menunjukkan hampir 11 malam. Reno belum pulang. Lisa menghela napas panjang. Ia mengambil selimut, membungkus tubuhnya yang mulai menggigil. Tidak hanya karena dingin cuaca, tapi karena sunyi yang menggantung di dalam rumah mereka. Rumah yang dulu penuh tawa dan percakapan. Ia mengenang saat-saat awal setelah pernikahan. Ketika Reno tak pernah lupa membawakannya bunga, atau membuatkannya teh hangat sebelum tidur. Dulu, ia bahkan sering mengajak Lisa naik motor keliling komplek hanya untuk melihat bintang. Kini,
Reno bahkan jarang menatap matanya saat berbicara. Apa aku berubah? Pikir Lisa. Apa aku tidak menarik lagi di matanya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar dalam benaknya seperti jarum jam yang tak pernah berhenti berdetak. Ia ingin menepis semuanya, tapi tak bisa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Lisa menangis tanpa suara. Ia tak ingin anaknya merasakan sedihnya. Tapi hatinya tak sanggup lagi berpura-pura kuat. Pagi harinya, Reno pulang. Tubuhnya terlihat lelah, matanya merah seperti kurang tidur. Lisa menemuinya di depan pintu, tidak dengan amarah, tapi dengan senyuman pelan. "Kamu belum sempat balas pesanku semalam," ucapnya hati-hati. Reno mengangguk, menunduk sambil membuka sepatunya. "Maaf, aku ketiduran di mobil waktu balik. Jalanan juga macet parah." Lisa menelan kekhawatirannya. "Kamu sudah makan?" "Udah di jalan," jawab Reno singkat. Lalu hening. Reno langsung masuk ke kamar mandi, sementara Lisa berdiri di ambang pintu, menggenggam ujung daster yang kini terasa semakin sempit karena kehamilannya. Tidak ada pelukan. Tidak ada tanya kabar. Tidak ada tangan yang mengelus perut, menyapa bayi yang dikandung Lisa. Dan itu menyakitkan. Hari-hari berikutnya, jarak antara mereka makin terasa. Reno semakin sering pergi keluar kota. Kali ini bukan hanya karena pelatihan, tapi katanya ada proyek kerjasama antar sekolah dan yayasan. Lisa tidak pernah diajak berdiskusi. Tidak tahu rinciannya. Dan anehnya, Reno selalu tampak gugup ketika Lisa menanyakan hal-hal detail. "Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Kamu fokus aja sama kehamilanmu," ucap Reno suatu malam sambil menghindari tatapan Lisa. Lisa mencoba tersenyum. Tapi hatinya berkecamuk. Ia tahu, ada yang sedang disembunyikan Reno. Dan kehamilan yang seharusnya menjadi pengikat cinta mereka, justru membuat Lisa merasa seperti sedang berjalan sendiri di jalan yang sepi. Suatu sore, Lisa duduk di teras, memandangi pohon mangga tetangga yang daunnya mulai rontok. Di pangkuannya, sebuah album foto pernikahan terbuka. Ia menatap foto dirinya dan Reno saat menari di pesta pernikahan. Senyuman mereka begitu bahagia. Tiba-tiba, air mata kembali mengalir. Ia menutup album itu perlahan. Lalu ponselnya berbunyi. Dari nomor tak dikenal. "Halo?" Suara Lisa terdengar lemah. "Halo, ini dengan Bu Lisa, istri dari Pak Reno." Lisa mengerutkan kening. "Iya, benar. Ada apa ya?" "Maaf sebelumnya, Bu. Saya dari Yayasan Pendidikan tempat Pak Reno mengajukan kerjasama. Saya ingin konfirmasi ulang beberapa dokumen dan dana sponsor yang katanya sudah disetujui oleh pihak istri beliau." Lisa terdiam. "Dana? Sponsor?" Ia bahkan tidak tahu menahu soal itu. "Saya rasa ada kesalahpahaman," jawab Lisa akhirnya. "Saya tidak pernah diberitahu mengenai kerjasama atau dana apapun." "Oh, saya pikir Ibu sudah tahu. Baiklah. Maaf sudah mengganggu. Terima kasih." Sambungan terputus. Lisa menatap layar ponselnya lama. Dadanya berdegup kencang. Apakah Reno menggunakan namanya untuk keperluan pribadi? Atau, adakah sesuatu yang lebih besar yang sedang ditutup-tutupi? Malam itu, Reno pulang lebih awal dari biasanya. Lisa sudah menyiapkan makan malam, tapi tidak banyak bicara. Ia menunggu waktu yang tepat untuk bertanya. Dan ketika mereka duduk berdua di ruang tengah, Lisa memberanikan diri membuka suara. "Ren, hari ini aku ditelepon seseorang dari yayasan." Reno, yang sedang membuka laptop, langsung menoleh. "Mereka bilang kamu pakai namaku untuk pengajuan dana sponsor." Reno menghela napas, lalu meletakkan laptopnya. "Aku bisa jelaskan." "Aku harap kamu memang bisa," potong Lisa pelan tapi tegas. Reno menunduk, menggosok wajahnya.
Aku butuh tambahan dana untuk mempercepat proyek kerja sama itu. Tapi aku takut kamu menolak. Jadi aku pakai namamu. Lisa terdiam. Kamu bohong, katanya lirih. Kamu tidak percaya aku bisa mengerti. Kamu bahkan tidak mencoba bicara dulu. Aku cuma nggak mau kamu tambah stres di kehamilanmu. Aku ingin kamu tenang. Lisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku makin stres karena kamu mulai menjauh, Ren. Karena kamu berubah. Reno terlihat bingung. Aku tidak berubah. Kamu tidak memelukku seperti dulu. Tidak tanya kabarku. Tidak peduli bayi kita menendang atau tidak hari ini. Reno menunduk, tidak menjawab. Dan itulah malam pertama mereka tidur tanpa berbicara satu sama lain. Masing-masing membelakangi, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Lisa menangis diam-diam, sementara Reno menggenggam ponselnya, menatap layar gelap yang tak menunjukkan apapun. Beberapa hari kemudian, Lisa memutuskan untuk menemui ayahnya. Ia butuh tempat bercerita. Butuh pelukan orang yang selalu memeluknya dalam diam. Pak Hendra menyambut putrinya dengan hangat. Ketika melihat Lisa yang tampak lebih pucat dan lelah, hatinya langsung khawatir. Mau cerita apa, Nak? Tanyanya saat mereka duduk di ruang tamu rumah besar keluarga. Lisa menatap ayahnya. Aku sedang mencoba tetap kuat, Pak. Tapi aku mulai lelah. Pak Hendra menggenggam tangan Lisa. Apa Reno menyakitimu? Lisa menggeleng. Bukan fisik, tapi hati. Butuh waktu lama bagi Lisa untuk menceritakan semuanya. Tapi malam itu, ia membuka semua isi hatinya. Tentang Reno yang berubah, tentang kesepian yang ia rasakan, tentang ketidakjujuran kecil yang mulai menyakitkan. Pak Hendra mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia berkata, "Kamu tahu, Nak, cinta itu bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang bicara, tentang jujur. Kalau kamu terus menahan sendiri, kamu hanya akan jadi perempuan yang perlahan patah, tanpa suara." Lisa menangis malam itu, tapi kali ini dalam pelukan ayahnya. Ia tahu, mungkin inilah awal retaknya kepercayaan. Dan jika tidak segera dibenahi, ia takut cinta yang dulu begitu kuat, bisa runtuh, pelan-pelan. Langit sore berwarna abu-abu, seperti menyatu dengan hati Lisa yang penuh gumpalan awan kelabu. Ia duduk di kamar, sendirian. Reno pergi sejak pagi dan belum memberi kabar lagi. Sementara itu, benaknya dipenuhi tanda tanya yang semakin hari semakin tajam. Hari itu, secara tak sengaja saat ia hendak meminjam ponsel Reno, yang tertinggal di kamar untuk menelepon nomor darurat bidan, ia melihat satu notifikasi dari aplikasi galeri. Biasanya Reno selalu mengunci aplikasinya. Tapi entah mengapa kali ini terbuka begitu saja. Dan di sanalah, Lisa melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Sebuah foto. Reno sedang duduk di sebuah restoran, tersenyum menghadap kamera. Bersama seorang perempuan muda berambut panjang dan berpakaian cukup mencolok. Mereka tampak akrab. Terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Dan bukan hanya satu foto. Ada beberapa. Beberapa di antaranya diambil di tempat berbeda, seperti hotel, mobil, dan sebuah pantai kecil yang Lisa tahu bukan bagian dari perjalanan resmi sekolah. Lisa menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak kencang, seperti ingin meloncat dari dadanya. Siapa perempuan ini? Apa yang Reno sembunyikan darinya? Dan mengapa semua potongan puzzle yang selama ini terasa aneh, pulang larut, alasan keluar kota, sikap dingin, semuanya kini terasa masuk akal? Tangannya menggenggam erat ponsel itu. Matanya memanas, tapi ia menahan air mata. Tidak. Ia tidak akan menangis dulu. Tidak sekarang. Beberapa jam kemudian, Reno pulang. Lisa duduk di meja makan,
Ponsel Reno diletakkan tepat di hadapannya. Ia menunggu dalam diam. Reno masuk ke rumah dengan ekspresi lelah seperti biasa. "Lisa, kamu udah makan? Aku lapar banget hari ini," ucapnya, membuka kemeja dan menggantungnya di balik pintu. Lisa tidak menjawab. Ia hanya menatapnya. Tajam. "Ren," suaranya tenang, tapi jelas menggigit. "Siapa perempuan bernama Nadia?" Reno menoleh cepat. Wajahnya langsung berubah. Lisa menyodorkan ponsel. Layarnya menyala, memperlihatkan salah satu foto yang tadi ia temukan. Reno terdiam. Lisa berdiri. "Kenapa ada foto seperti ini di ponselmu? Siapa dia? Dan kenapa kalian terlihat seperti pasangan?" Reno mengambil ponselnya cepat, seperti baru saja tertangkap basah mencuri. "Kamu buka-buka ponselku." Suaranya mulai meninggi. "Jadi itu yang kamu tanggapi? Bukan isi fotonya, tapi karena aku melihatnya." Lisa tersenyum miris. Reno meletakkan ponsel di meja dengan kasar. "Lisa, aku capek, ya. Aku gak suka kamu jadi istri yang suka curiga, buka-buka privasi orang. Ini keterlaluan. Jangan balikan ini padaku, Reno." Suara Lisa mulai bergetar. "Kamu berubah, kamu menjauh, dan sekarang aku tahu alasannya." "Siapa Nadia?" Reno menghela napas panjang, lalu berjalan mondar-mandir. Dia cuma teman kerja. Kami memang sempat beberapa kali bareng karena urusan yayasan." Lisa memelototinya. "Teman kerja? Di pantai? Di kamar hotel? Kamu pikir aku bodoh?" Reno akhirnya berhenti berjalan dan menatap Lisa dengan tatapan marah. "Kalau kamu sudah nggak percaya sama aku, buat apa kita lanjut?" "Hah? Kamu cuma mikirin perasaan kamu sendiri. Kamu itu sensitif karena lagi hamil. Semua kamu salah artikan." "Dek." Lisa mematung. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Ia menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. "Jadi kamu selingkuh karena aku sedang hamil dan sensitif?" "Aku nggak bilang aku selingkuh." Reno berteriak. "Tapi kamu juga harus tahu diri. Jangan selalu merasa paling benar. Kamu cuma diam di rumah, gak tahu tekanan kerja di luar kayak apa." Lisa mundur satu langkah, menatap suaminya seperti tak mengenalnya. "Selama ini aku sabar, Reno. Aku sendiri, kesepian, mengandung anak kita. Aku tidak pernah mengeluh. Tapi sekarang kamu malah menyalahkanku. Karena kamu selalu cari masalah," bentak Reno. "Aku nggak bisa tenang. Rumah ini gak lagi nyaman." Lisa terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. "Baik," katanya pelan. "Kalau rumah ini sudah tak nyaman bagimu, kamu boleh pergi, Reno. Aku tidak akan menahanmu." Reno tampak terkejut. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil kunci motornya dan keluar dari rumah, meninggalkan Lisa berdiri sendirian di ruang tamu, dengan mata berkaca dan perut yang mulai menegang karena stres. Dan malam itu, mimpi buruk bernama Nadia resmi menghantui rumah tangga mereka. Beberapa hari setelah pertengkaran besar itu, Reno tak pulang. Ia hanya mengirim satu pesan, singkat dan dingin. "Aku butuh waktu sendiri. Jangan ganggu dulu." Lisa tidak membalas. Ia tidak lagi mengejar. Tidak lagi memohon penjelasan. Yang ia lakukan kini adalah menguatkan dirinya. Untuk anak di dalam kandungannya. Untuk hidup yang harus tetap berjalan. Dan malam demi malam, Lisa mulai menulis di buku hariannya. Menumpahkan semua luka, semua rasa. Bukan untuk menyimpan dendam, tapi untuk menyelamatkan kewarasan. Ia tahu, kisahnya belum berakhir. Tapi satu hal sudah pasti, kepercayaannya pada Reno sudah tidak sama lagi. Sudah 2 minggu Reno tak pulang ke rumah. Tidak ada kabar,
tidak juga permintaan maaf. Hanya sebaris pesan singkat yang ia kirim terakhir kali, seolah Lisa adalah seseorang yang pantas ditinggalkan begitu saja dalam masa-masa paling rapuh dalam hidupnya. Lisa tetap mencoba tegar. Ia bangun pagi seperti biasa, merawat tanaman di halaman belakang, mengelus perutnya yang mulai membesar, dan berbicara dengan bayinya yang belum lahir seolah sedang curhat dengan seorang sahabat. "Sayang, kita harus kuat, ya," bisiknya setiap pagi. "Ibu yakin kamu dengar. Kamu tahu, kamu anak yang kuat. Kita tidak sendiri." Di luar, wajah Lisa tetap tenang. Tapi di dalam, hatinya terus berperang antara menerima dan memberontak. Ia belum bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Terlalu banyak luka yang harus disusun perlahan agar tak hancur berserakan. Hari itu, Lisa sedang duduk di ruang tamu, menyortir beberapa buku bacaan lama yang hendak ia sumbangkan. Tak lama, ponselnya berbunyi. Notifikasi pesan masuk dari teman lamanya yang bekerja di dunia media sosial. Pesan itu singkat. "Liz, ini suamimu kan? Di Dubai." Alis Lisa mengernyit. Jari-jarinya mulai mengetik balasan. Tapi sebelum ia sempat mengirim, foto langsung menyusul. Matanya membelalak. Dalam satu foto, Reno tampak mengenakan kaos putih dan celana pendek, berjalan bergandengan tangan dengan wanita yang sama, Nadia. Mereka berada di sebuah taman kota mewah dengan latar Burj Khalifa di belakangnya. Foto lain memperlihatkan mereka di sebuah restoran rooftop dengan latar pemandangan kota Dubai di malam hari. Lampu-lampu berkilauan, suasana romantis, dan senyum di wajah Reno begitu damai, begitu bahagia. Bukan seperti seseorang yang sedang butuh waktu sendiri. Lisa menahan napas. Ia menggulir pesan ke bawah. Beberapa foto lainnya memperlihatkan mereka masuk ke sebuah butik mewah, mencoba jam tangan, sepatu, bahkan terlihat menaiki kapal pesiar kecil di marina. Tubuh Lisa seketika terasa lemas. Ia bersandar di sofa dengan tangan memegangi perut. "Astaga, Ren," bisiknya lirih. Ia mengingat lagi pesan Reno seminggu lalu. "Aku ada urusan bisnis di luar kota. Mungkin keluar negeri sebentar. Jangan banyak tanya. Aku capek." Saat itu, Lisa sempat curiga. Tapi ia mencoba percaya. Meski kepercayaan itu sudah hancur, ia masih menyisakan sejumput harapan. Bahwa mungkin Reno memang sedang butuh waktu. Bahwa mungkin ia akan kembali dengan penyesalan. Bahwa mungkin ia hanya sedang bingung. Tapi foto-foto itu menyapu bersih semua harapan itu. Reno tidak sedang bingung. Reno sedang bahagia. Sedang menikmati hidup. Sedang memanjakan wanita lain di negeri jauh. Sementara Lisa, istri sahnya yang sedang mengandung anak mereka, ditinggalkan tanpa kepastian. Hari beranjak malam, tapi hati Lisa belum kunjung tenang. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, menggenggam ponselnya erat. Ia ingin menelepon ayahnya, ingin menangis di pangkuan lelaki tua yang selalu menjadi tempatnya pulang. Tapi egonya masih menahan. Ia belum siap mendengar nada kecewa dari suara sang ayah. Ia belum siap mengakui bahwa laki-laki pilihannya telah mengkhianatinya begitu dalam. Pikirannya berputar-putar. Dadanya sesak. Ia lalu membuka salah satu koper lama yang tersimpan di lemari. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting, termasuk surat perjanjian harta sebelum pernikahan, berkas properti yang dulu sempat diberikan ayahnya sebagai hadiah pernikahan mereka, dan kartu keluarga yang menuliskan namanya dan nama Reno di bawah satu atap. Air mata Lisa jatuh tanpa bisa dicegah. "Semua ini, untuk apa?" gumamnya, lirih. Ia merasa seperti boneka rusak yang dibuang setelah tidak lagi menarik. Padahal sebelum menikah, Lisa adalah wanita yang berdiri kokoh di tengah dunia bisnis. Ia lulusan terbaik dari universitas ternama di luar negeri. Ia ikut membangun beberapa unit usaha ayahnya hingga berkembang. Tapi semua itu ia tinggalkan demi menjadi istri yang baik.
Demi rumah tangga yang ia impikan akan penuh kasih dan kepercayaan. Dan kini, ia bahkan tidak dianggap layak untuk dihargai. Beberapa hari berlalu sejak Lisa menerima kiriman foto itu. Ia masih belum menghubungi Reno. Tapi diam-diam ia mulai menyusun sesuatu. Bukan balas dendam, bukan pula kemarahan yang membabi buta. Ia hanya sedang menyusun keberanian. Dan keberanian itu datang ketika suatu pagi, ia duduk di ruang kerja rumah dan mendapati dirinya kembali memegang pena, menulis surat untuk ayahnya. Sebuah surat yang penuh luka tapi juga tekad. Ayah, maafkan Lisa karena belum bisa menjadi anak yang sempurna. Lisa tahu ayah tidak pernah setuju dengan pernikahan ini, dan sekarang Lisa akhirnya mengerti mengapa. Reno, bukan seperti yang Lisa kira. Dan Lisa butuh bantuan ayah, bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi diri Lisa dan anak yang sedang tumbuh di perut ini. Lisa hanya ingin hak Lisa kembali. Semua aset, semua yang selama ini ayah berikan kepada Reno, tolong, tarik kembali. Lisa mohon. Setelah selesai, Lisa memasukkan surat itu ke dalam amplop, lalu menyuruh asisten pribadinya yang dulu sempat ia berhentikan, untuk mengirimkannya langsung ke kantor sang ayah. Langkah ini bukan keputusan emosional. Ini adalah keputusan logis. Ia tidak ingin lagi melihat Reno bersenang-senang dengan uang yang bukan hasil jerih payahnya. Apalagi membiayai wanita lain dengan harta dari keluarganya. Beberapa hari kemudian, Lisa mendapat balasan. Bukan surat, tapi telepon langsung dari sang ayah. Lisa. Suara ayahnya terdengar berat, tapi lembut. Ya, ayah. Ayah sudah terima suratmu. Lisa terdiam, menunggu. Ayah sedih, nak. Tapi ayah bangga kamu berani mengambil keputusan. Sudah terlalu lama kamu diam. Sekarang waktunya kamu berdiri lagi. Lisa menahan tangis. Ayah sudah panggil notaris. Semua aset yang dulu atas nama Reno akan dikembalikan. Termasuk saham dan 2 properti yang dulu kamu minta atas nama bersama. Ayah, terima kasih. Jangan ucapkan terima kasih dulu, Liz. Mulai sekarang, ayah ingin kamu kembali ke tempatmu yang seharusnya. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu adalah Lisa, putri ayah yang paling tangguh. Lisa tak bisa menahan lagi. Ia menangis. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena hatinya terasa lebih ringan. Lebih kuat. Ia tahu jalannya masih panjang. Tapi ia sudah memulai langkah pertamanya. Dan di seberang dunia sana, di tengah liburan mewah di Dubai, Reno menerima satu pesan dari asisten keuangannya yang membuat wajahnya langsung pucat. Semua akses ke rekening atas nama Anda dan aset dari keluarga Lisa telah dibekukan. Termasuk kartu kredit. Maaf, kami hanya menjalankan perintah pemilik utama. Reno panik. Apa maksudnya ini? Ia mencoba menelepon bank. Ditolak. Mencoba transaksi. Gagal. Ia menatap Nadia yang sedang asyik mencoba perhiasan di butik, lalu meremas rambutnya sendiri. Lisa, dia telah melakukan sesuatu. Dan Reno tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selama ini dianggapnya lemah dan naif, ternyata punya kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik kesabarannya. Sore itu, hujan turun dengan pelan. Langit seperti ikut menangis bersama hati Lisa yang kembali porak-poranda. Sudah seminggu sejak surat kepada sang ayah dikirim, dan Reno pun dikabarkan terjebak di Dubai tanpa akses keuangan. Tapi tak ada satupun rasa puas yang Lisa rasakan. Yang ada justru sebaliknya, kehampaan yang menyayat hingga ke tulang. Di dalam kamar, Lisa duduk bersandar pada bantal besar. Tangannya mengelus perut yang kini telah memasuki bulan ke-8. Sayang. Ucapnya lirih. Maafin ibu, ya. Pandangannya kosong menatap jendela. Hujan membentuk garis-garis di kaca, seperti guratan air mata yang tak pernah selesai.
Air matanya sendiri sudah terlalu sering jatuh. Sampai-sampai ia mulai kehilangan rasa untuk menangis. Tapi sore itu, sesuatu dalam dirinya retak lagi. Dan ia kembali merasakan sesak yang menumpuk di dadanya. Kehamilan yang semula diwarnai kebahagiaan kini berubah jadi pergolakan emosi yang melelahkan. Lisa sering sulit tidur, sulit makan, dan bahkan merasa jantungnya berdebar-debar setiap kali ia mengingat wajah Reno. Dokter kandungan sempat mengingatkan agar Lisa menjaga kestabilan emosinya karena janin sudah sangat sensitif terhadap tekanan mental sang ibu. Namun bagaimana bisa? Setiap hari, Lisa merasa seperti hidup di tengah reruntuhan. Rumah besar itu terasa kosong. Tiap sudutnya menyimpan kenangan manis yang kini berubah menjadi perih. Sofa tempat Reno pernah tertidur sambil memeluknya. Meja makan tempat mereka pernah sarapan sambil tertawa kecil. Semuanya kini menjadi bayangan menyakitkan yang menghantui. Kadang, Lisa merasa seperti sedang berdiri sendirian di tengah badai. Suaminya yang dulu ia percaya sepenuh hati telah berubah menjadi orang asing yang meninggalkannya tanpa penjelasan. Tanpa penyesalan. Tanpa kabar. Hari itu, Lisa kembali memeriksakan kandungannya ke rumah sakit. Ia ditemani oleh Rina, sahabatnya sejak SMA yang kini kembali hadir dalam hidupnya setelah melihat postingan tidak langsung dari media sosial tentang kabar Reno dan Nadia di Dubai. "Lis, kamu gak bisa terus gini. Aku tahu kamu kuat, tapi bayi kamu juga butuh kamu sehat," ucap Rina pelan saat mereka menunggu giliran. Lisa hanya tersenyum kecil. "Aku berusaha, Rin. Tapi tiap malam aku selalu merasa sendirian." Rina menggenggam tangan Lisa erat. "Kamu gak sendiri. Aku di sini. Ayah kamu juga. Kamu masih punya orang-orang yang sayang sama kamu." Lisa mengangguk. Meski di dalam dirinya, rasa sepi tetap tak pergi. Saat diperiksa, dokter sempat mengernyit. Tekanan darah Lisa naik, dan ada tanda-tanda kelelahan yang parah. "Bu Lisa, saya sarankan lebih banyak istirahat. Jangan terlalu stres. Kalau begini terus, bisa berisiko untuk bayinya." Lisa hanya mengangguk. Ia tahu. Tapi tubuhnya kini seakan menolak untuk rileks. Setiap malam ia sulit tidur. Jantungnya selalu berpacu cepat. Dan kadang ia merasa napasnya berat hanya karena memikirkan. Bagaimana kalau Reno tidak pernah kembali? Bagaimana kalau ia harus membesarkan anak ini sendiri? Sesampainya di rumah, tubuh Lisa benar-benar drop. Ia merasa pusing, mual, dan ingin muntah. Perutnya mulai terasa kencang. Ia mencoba tenang, berbaring perlahan, lalu mengambil ponsel dan menelepon Rina. "Rin, kayaknya aku kontraksi deh." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Rina langsung panik dan meluncur ke rumah Lisa. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Lisa mengalami kontraksi palsu akibat stres yang berlebihan. Lisa nyaris kehilangan kesadaran. Ia harus dirawat dan diminta untuk bed rest total. Saat diinfus, Lisa hanya diam menatap langit-langit ruangan. Cahaya putih di atasnya seperti dunia yang terlalu terang untuk hati yang sedang gelap. Ia merasa lelah. Lelah secara fisik, mental, dan emosional. Di tengah keheningan ruangan, air matanya kembali mengalir. Ia bukan menangisi sakit yang dirasakan tubuhnya. Tapi karena ia mulai meragukan dirinya sendiri. "Apakah aku salah?" bisiknya. "Apakah aku terlalu mencintainya?" Rina yang duduk di sampingnya hanya bisa menatap dengan mata berkaca. Ia tahu Lisa bukan hanya patah hati. Ia sedang kehilangan rasa percaya terhadap semua yang pernah ia perjuangkan. Keesokan harinya, Lisa mendapat kiriman bunga dari ayahnya. Sederhana. Tapi di balik rangkaian lili putih itu, terselip surat tangan yang membuat Lisa kembali menangis. "Anakku, ketika kamu lahir dulu, kamu adalah sinar di tengah dunia ayah yang gelap. Sekarang kamu membawa sinar itu lagi, untuk dirimu dan anakmu."
Jangan biarkan siapapun memadamkannya. Ayah tahu kamu hancur. Tapi dari reruntuhan itulah nanti kamu akan membangun dirimu yang baru. Lebih kuat. Lebih cantik. Lebih berani. Ayah mencintaimu. Dan ayah akan selalu ada untukmu. Ayah. Lisa memeluk surat itu erat-erat. Air matanya mengalir deras. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ada hangat yang menyusup perlahan ke hatinya. Mungkin, ia memang belum sepenuhnya sendiri. Dan mungkin, tidak semua laki-laki akan pergi ketika ia paling membutuhkan. Beberapa hari kemudian, saat kondisi Lisa mulai membaik, ia duduk di depan jendela rumah sakit dengan bantal di punggung dan secangkir teh herbal di tangannya. Sore itu, awan berarak lambat, dan cahaya jingga menerobos masuk ke sela tirai. Ia membuka album foto di ponselnya, lalu melihat kembali foto pernikahannya. Ia masih ingat senyum Reno saat menyambutnya di pelaminan. Janji-janji manis yang diucapkan di depan penghulu. Doa-doa indah yang mengiringi mereka malam itu. Tapi kini, semua janji itu telah hancur. Dan ia harus berdamai dengan kenyataan bahwa cinta tidak selalu menjamin kesetiaan. Bahwa memberi segalanya tidak selalu membuat seseorang akan bertahan. Namun dari sanalah ia belajar. Lisa menghapus foto itu satu persatu. Bukan karena benci. Tapi karena ia ingin melangkah. Ingin bebas dari bayangan yang terus menahannya di tempat yang sama. Setelah selesai, ia membuka aplikasi catatan dan mulai menulis sesuatu. Untuk anakku tersayang. Ketika kamu besar nanti dan membaca ini, ketahuilah bahwa kamu adalah alasan ibu bertahan. Ibu menangis setiap malam, bukan karena lemah, tapi karena ibu ingin kuat. Ibu pernah dikhianati, pernah ditinggalkan, tapi ibu tidak pernah meninggalkan kamu. Dan ibu akan pastikan, kamu tidak akan tumbuh dalam ketakutan. Kamu akan tahu apa itu cinta sejati. Karena ibu akan memberikannya tanpa syarat. Kamu adalah masa depan ibu. Dan ibu akan menjagamu, sampai akhir napas ibu. Tangannya bergetar saat mengetik. Tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Kali ini, bukan karena mengingat masa lalu. Tapi karena menyambut masa depan. Dan untuk pertama kalinya, Lisa tak lagi merasa sepenuhnya sendiri. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Tapi di dalam hati Lisa, badai belum juga reda. Meski tubuhnya perlahan pulih dan kehamilan kembali stabil, luka di hatinya belum mengering. Namun, satu hal telah berubah. Lisa tak lagi ingin hanya duduk diam dan menangisi nasib. Ia telah lelah menjadi korban. Duduk di kamar dengan jendela terbuka, Lisa menatap keluar. Jemarinya menggenggam ponsel yang sempat ia abaikan selama beberapa hari. Dengan satu tarikan napas panjang, ia membuka daftar kontak dan mencari satu nama yang selalu menjadi tempat perlindungan terakhirnya. Ayah. Butuh beberapa detik sebelum ia benar-benar menekan tombol panggil. Tapi saat suara berat dan hangat itu terdengar dari seberang, air mata Lisa langsung menetes. Lisa? Kamu sudah bangun? Sayang? Tanya Pak Hendra lembut. Lisa tak bisa langsung menjawab. Suaranya tercekat. Tapi kemudian, seperti bendungan yang jebol, segalanya mengalir begitu deras. Ayah, aku lelah. Aku disakiti. Ayah, suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Tenang, sayang. Tarik napas dulu. Ceritakan pelan-pelan. Ayah di sini. Dengarkan kamu. Dan disitulah, Lisa menceritakan semuanya. Dari mulai sikap Reno yang mulai berubah, hingga liburannya bersama wanita bernama Nadia di Dubai. Ia menceritakan betapa ia merasa dikhianati, ditinggalkan saat mengandung, dan bagaimana ia menyaksikan mimpinya tentang keluarga bahagia perlahan hancur berkeping-keping. Di ujung sana, Pak Hendra terdiam lama. Nafasnya berat. Dan saat ia akhirnya bersuara, suaranya berubah. Dingin, tegas, dan murka. Berarti benar semua firasat ayah selama ini.
katanya pelan tapi penuh tekanan. Ayah sudah curiga sejak awal. Tapi ayah biarkan karena kamu bahagia. Tapi kalau dia sudah menyakiti kamu dan anakmu, ayah tidak akan diam. Lisa menutup matanya, membiarkan suaranya menggema dalam hatinya. Ia tahu, ayahnya bukan orang sembarangan. Di balik kelembutan dan kasih sayang terhadap keluarganya, Pak Hendra adalah sosok konglomerat yang disegani. Tegas, penuh perhitungan. Dan ketika seseorang menyentuh putrinya dengan niat buruk, itu artinya ia telah menyentuh sarang harimau. Ayah akan urus semuanya. Kau tenang saja, sayang. Fokus untuk jaga kesehatanmu dan calon cucu ayah. Ayah mau lakukan apa? Tanya Lisa pelan. Pak Hendra tak langsung menjawab. Tapi dari diamnya, Lisa tahu, badai akan segera datang. Namun kali ini bukan untuk dirinya. Hari itu juga, Pak Hendra menghubungi salah satu tangan kanannya, Bima, pria parubaya yang selama bertahun-tahun menjadi pengawal sekaligus penyelidik kepercayaannya. Telusuri semua aset yang Reno pegang. Cek semua akun bank, properti, saham yang pernah saya limpahkan melalui Lisa. Termasuk kendaraan, akses kartu kredit, dan hak apapun atas bisnis keluarga. Perintahnya tanpa basa-basi. Bima mengangguk cepat. Baik, Pak. Saya mulai dari catatan saat pernikahan. Pak Hendra menatap jendela kantornya. Jakarta begitu sibuk, tapi dalam pikirannya hanya ada satu hal. Menuntaskan penghinaan yang dilakukan Reno terhadap putrinya. Kita pernah menerima dia baik-baik, dengan harapan dia bisa menjaga Lisa. Tapi ternyata dia hanya menumpang hidup dan memanfaatkan nama keluarga kita. Sekarang waktunya dia tahu, bahwa air susu dibalas dengan air tuba tak akan dibiarkan begitu saja. Dalam hitungan 2 hari, semua data lengkap telah dikumpulkan. Bima datang membawa berkas setebal buku tebal. Ia meletakkannya di meja Pak Hendra. Ini, Pak. Beberapa aset ternyata telah dialihkan atas nama Reno. Termasuk mobil, 1 unit apartemen, dan sebagian kecil saham minor di perusahaan Ibu Lisa. Pak Hendra membuka lembar demi lembar. Matanya menyipit tajam. Alihkan kembali semuanya. Gunakan pengacara keluarga. Reno tidak akan dapat apapun dari ini, katanya tajam. Kalau dia melawan secara hukum, Pak. Pak Hendra menyeringai kecil. Dia tak akan sempat melawan. Sementara itu, Lisa yang masih menjalani masa istirahat di rumah mendapat kunjungan dari pengacara keluarga. Bu Lisa, kami sedang memproses pengembalian seluruh hak milik Anda yang sebelumnya diberikan kepada suami Anda, kata sang pengacara sopan. Lisa menatapnya dengan alis berkerut. Untuk apa, Pak? Sesuai instruksi Pak Hendra. Beliau tidak ingin 1 sen pun warisan keluarga mengalir pada orang yang telah mencoreng nama baik Anda. Semua aset yang pernah diberikan, termasuk akses rekening bersama, sedang dibekukan dan dialihkan kembali pada Anda sepenuhnya. Lisa terdiam. Rasa bersalah muncul di benaknya. Bukan karena uang atau harta, tapi karena ayahnya kini harus turun tangan karena luka yang ia sendiri tak mampu hindari. Tolong sampaikan ke ayah, ucapnya pelan. Aku minta maaf. Karena aku pernah mempercayai orang yang salah. Pengacara itu tersenyum lembut. Beliau tidak pernah menyalahkan ibu. Hanya ingin memastikan ibu tidak lagi disakiti. Lisa menatap perutnya yang makin membesar. Aku hanya ingin anakku tumbuh dengan tenang. Tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan itu akan terjadi, Bu. Anda punya ayah yang sangat mencintai Anda. Dan kami semua akan pastikan tidak ada yang bisa merusak masa depan Anda lagi. Malam harinya, Lisa duduk di kamar sambil membuka album kenangan di laptopnya. Ia menatap beberapa video pernikahan mereka, satu persatu. Bukan untuk mengenang, tapi untuk menutupnya. Ia menyalakan speaker, lalu merekam suaranya sendiri. Untuk Reno,
Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Untuk semua luka yang kamu beri, aku ucapkan terima kasih. Karena dari sana aku belajar berdiri, belajar bangkit, dan belajar mencintai diriku sendiri. Ia menghapus video itu satu persatu, sampai tak ada lagi wajah Reno yang tertinggal di galeri hidupnya. Sementara itu di Dubai, Reno yang awalnya berfoya-foya dengan Nadia mulai kebingungan. Kartu kreditnya ditolak, akses rekeningnya dibekukan. Dan ketika ia menghubungi kantor perusahaan milik Lisa, semua jalur komunikasi ditutup baginya. Panik mulai melanda. Apa maksudnya ini? Tanya Nadia dengan nada tinggi. Kamu bilang kamu bisa biayai semuanya. Reno tak bisa menjawab. Ia hanya duduk termenung di sudut kamar hotel mewah yang sebentar lagi tidak bisa dibayar. Ia mencoba menghubungi Lisa, tapi tak ada satupun pesannya yang dibalas. Ia mencoba menelepon ayah Lisa. Nomornya sudah diblokir. Satu-satunya jawaban yang Reno dapatkan adalah hening dan kehancuran perlahan yang kini menimpanya sendiri. Di Jakarta, Lisa memandang langit malam dari balkon kamarnya. Tangannya menyentuh perutnya yang menendang pelan, seakan menyapa. Ia tersenyum tipis. Hari ini, kita mulai hidup baru. Ya, nak. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lisa tidak menangis. Ia sudah cukup menangis. Kini saatnya ia berjalan ke depan. Dengan kepala tegak dan hati yang kembali kuat. Reno melangkah gontai menuju rumah yang dulunya ia sebut rumah. Dengan setiap langkah, rasa cemas semakin menyelimutinya, membungkam kegagahan yang dulu ada dalam dirinya. Ia sudah mencoba menghubungi beberapa orang, berharap ada yang menolongnya, tapi semuanya buntu. Teman-temannya yang dulu selalu ada untuk pesta dan perjalanan, kini semua menghilang. Tidak ada yang ingin terlibat. Hari-hari di Dubai seperti mimpi buruk yang semakin nyata. Reno mencoba bertahan, berusaha seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi ketenangan itu hanya bertahan sementara. Kini, ia berdiri di depan rumah yang dulu ia pandang sebagai pelabuhan, sebagai tempat untuk berlindung dari segala masalah. Tapi kini, pintu rumah itu terkunci rapat. Ia menggenggam kunci rumah di tangannya, mencoba memasukkan kunci ke dalam lubang pintu. Berulang kali, tapi tetap saja pintu itu tak terbuka. Kunci yang seharusnya bisa membuka rumah itu, justru hanya menyakitkan, mengingatkan pada kenyataan pahit yang sedang ia hadapi. Kenapa pintunya terkunci? Gumamnya cemas. Ia memutar kunci sekali lagi. Tetap saja tidak ada yang berubah. Teriakan Reno yang mencoba memanggil nama sopir yang biasa menunggunya di halaman hanya menggema, tanpa jawaban. Semua terasa sunyi, mencekam. Sekali lagi, ia mencoba menekan nomor di ponselnya, berharap ada balasan dari Lisa atau bahkan dari orang kepercayaan yang masih ada. Tetapi ponselnya hanya berdering, lalu mati dengan sendirinya. Ketika ia melihat layar ponselnya, tertulis dengan jelas, tidak ada sinyal. Reno mendekati pagar rumah, memeriksa pos satpam yang selalu berjaga. Satpam yang dulu selalu menyapanya dengan ramah, kini tampak berbeda. Wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Satpam itu menatap Reno dengan pandangan yang datar. Pak Reno, maaf. Rumah ini sudah dikosongkan, kata satpam itu pelan. Reno tercekat. Kosongkan. Satpam mengangguk pelan. Iya, Pak. Semua barang sudah dibawa pergi, sesuai instruksi Bapak Hendra. Reno merasa pusing. Semua yang dulu ia anggap miliknya kini hilang begitu saja. Rumah, kendaraan, akses ke rekening, semuanya dirampas begitu saja. Seperti kilat yang menghantam tanah tanpa peringatan. Tidak mungkin. Reno berbisik pelan. Ini rumahku, Satpam. Ini rumahku. Satpam tetap berdiri dengan tatapan kosong. Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan perintah.
Reno memegang kepala, seolah ingin menekan rasa sakit yang terus berkembang di dalam dirinya. Ia berlari kembali menuju mobil yang selalu ia kendarai. Tapi begitu ia membuka pintu, mobil itu juga tidak ada. Hilang. Entah siapa yang membawa kabur, atau siapa yang memutuskan untuk menjualnya tanpa sepengetahuannya. Panik mulai menghancurkan pikirannya. Ia mencoba memeriksa kartu ATM yang biasanya ada di dompetnya. Namun begitu ia memasukkan kartu tersebut ke mesin ATM, layar menampilkan pesan yang tak pernah ia harapkan. Transaksi tidak dapat dilakukan. Kartu Anda dibekukan. Reno merasakan tubuhnya lemas. Ia memegangi mesin ATM seakan itu bisa memberinya jawaban. Berapa banyak lagi yang akan diambil darinya? Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Tanpa uang, tanpa rumah, dan dengan segudang hutang yang mengancam, Reno merasa seperti seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. Ia berjalan lunglai di trotoar, menyusuri jalan-jalan kota yang dulu tampak begitu familiar. Namun sekarang, jalan-jalan itu terasa asing. Tak ada satupun yang mau menyambutnya. Semua terasa jauh, sangat jauh. Di sisi lain, Lisa duduk di ruang tamu rumah ayahnya, menatap layar ponselnya. Setelah beberapa lama, ia menerima kabar bahwa Reno benar-benar pulang dengan tangan kosong. Tak ada rumah, tak ada kendaraan, bahkan rekeningnya telah dibekukan. Lisa merasa sedikit terkejut, tetapi lebih dari itu, ada perasaan lega yang muncul. Semua yang ia lakukan adalah demi kebaikan dirinya dan anaknya. Ia tidak bisa membiarkan Reno terus menorehkan luka pada hidupnya. Pak Hendra, yang sejak awal terlibat dalam rencana ini, hanya mengangguk pelan. Dia akan tahu betapa salahnya ia memperlakukanmu, Lisa. Semua yang dia anggap miliknya, kini sudah hilang. Lisa mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Apakah kita tidak terlalu kejam, ya? Pak Hendra tersenyum lembut. Ini bukan soal kejam atau tidak. Ini soal pembalasan yang adil. Kau sudah memberikan terlalu banyak, dan sekarang saatnya dia merasakan apa yang kau rasakan. Lisa menghela napas panjang. Semua yang terjadi terasa seperti lembaran kehidupan yang terbalik begitu cepat. Ia yang dulu merasa lemah, kini justru merasa lebih kuat. Kehadiran ayahnya, serta bayi yang akan segera lahir, memberikan Lisa rasa tujuan yang baru. Di luar sana, Reno terus berjalan tanpa arah. Kemana ia harus pergi? Kemana ia harus berlari? Ia teringat dengan Nadia, tapi sekejap terlintas dalam pikirannya, bahwa wanita itu juga hanyalah bagian dari pelarian sementara, hanya menjadi sekadar penghibur atas kesepian yang ia rasakan. Kini, semua itu telah berakhir. Hanya satu hal yang masih ada di benaknya. Lisa. Reno tahu, Lisa adalah segalanya yang ia miliki. Tapi kini, ia tak punya apa-apa lagi. Bahkan, kehadirannya yang dulu sangat dibanggakan, kini hanya membuatnya merasa semakin terpuruk. Di tengah ketidakpastian, Reno bertekad untuk mencoba kembali. Mungkin ia bisa mencari cara untuk kembali ke kehidupan yang pernah ia miliki. Tapi ia sadar bahwa segalanya sudah berubah. Tak ada lagi ruang untuk perasaan itu. Tak ada lagi ruang untuk kesalahan yang pernah ia buat. Reno hanya pulang dengan tangan kosong. Waktu terus berjalan, membawa Lisa jauh dari hari-hari penuh luka yang pernah menggores hatinya. Kini, di dalam hidupnya, ada sesuatu yang lebih berarti dari sekadar melawan masa lalu. Ada seorang anak yang tumbuh dalam perutnya, yang memberikan alasan baru untuk hidup. Meski kehamilannya tidak pernah berjalan mulus, meski rasa sakit fisik dan emosional silih berganti, Lisa tidak pernah merasa lebih hidup seperti sekarang. Setelah kejadian-kejadian yang penuh ketegangan dengan Reno, Lisa memutuskan untuk mengatur ulang hidupnya. Ia tak lagi terjebak dalam kebohongan dan drama yang dibawa oleh suaminya. Ia memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Dirinya sendiri dan bayinya yang akan segera lahir. Hari-hari berlalu dengan cepat.
Lisa kembali ke dunia yang sebelumnya ia tinggalkan demi merawat rumah tangga dan suami yang ternyata tak mampu menghargainya. Ayahnya, Pak Hendra, dengan segala kekuatannya, mendukung sepenuhnya langkah Lisa untuk bangkit. Bisnis keluarga berjalan dengan baik, dan meskipun ia harus berjuang lebih keras untuk membuktikan kemampuannya, Lisa merasa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan pada dunia bahwa dirinya lebih dari sekadar wanita yang pernah terjatuh dalam hubungan yang salah. Pada suatu pagi yang cerah, saat Lisa sedang duduk di ruang kerjanya, memandangi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di luar jendela, ia merasa tenang. Bayi di dalam perutnya bergerak dengan lembut, seolah memberikan semangat baru. Inilah saatnya untuk kembali bangkit, tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak yang akan ia bawa ke dunia ini. Ini adalah kehidupan baru, kehidupan yang aku pilih, bisiknya pada dirinya sendiri. Meski hidupnya penuh dengan tantangan baru, ia merasa bahwa kini ia mengendalikan arah hidupnya. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun, apalagi pada seorang suami yang telah mengecewakan dan memanfaatkan kepercayaan serta kasih sayangnya. Lisa memilih untuk menjadi ibu yang kuat dan wanita yang mandiri, membesarkan anaknya dengan cinta dan kebijaksanaan, jauh dari pengaruh orang yang tidak pantas. Suatu hari, Reno muncul di depan kantor keluarga. Wajahnya tampak lelah, tubuhnya kurus, dan matanya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Lisa tidak terkejut, meski hatinya sedikit terasa sakit melihatnya. Namun, rasa itu bukan lagi rasa cinta yang dulu ia miliki. Sekarang, itu hanyalah rasa iba, bukan kesedihan atau kerinduan. Ia telah berubah, dan ia tahu bahwa kehadiran Reno di hidupnya sudah tidak lagi diperlukan. Aku ingin berbicara, Lisa. Reno berkata dengan suara serak, terdengar begitu lemah. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku kehilangan segalanya. Aku hanya ingin minta maaf. Aku ingin kembali, bisa kita mulai lagi. Lisa menatap Reno dengan tatapan yang tajam dan penuh ketegasan. Reno, kamu tahu bahwa aku sudah melewati banyak hal yang sulit sendirian. Aku tak lagi butuh orang seperti kamu dalam hidupku. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku telah memilih jalanku sendiri. Aku tidak ingin hidup di masa lalu. Reno terdiam sejenak, tampaknya mencoba memahami kata-kata Lisa. Rasa penyesalan yang mendalam terlihat di wajahnya. Namun, Lisa tidak merasa kasihan lagi padanya. Itu bukanlah waktunya untuk memberi kesempatan kedua. Lisa, aku mengerti. Reno akhirnya mengangguk lemah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku salah. Aku tahu aku tidak pantas untuk meminta maaf, tapi aku benar-benar berharap kamu bisa memaafkanku. Lisa menghela napas, tidak ada kebencian di matanya, hanya ketegasan. Aku sudah memaafkanmu, Reno. Tapi itu tidak berarti aku harus menerima kembali hidup yang pernah kita jalani. Aku memaafkanmu bukan karena aku ingin kembali kepadamu, tapi karena aku ingin melepaskan semua kebencian dan kekecewaan. Kamu sudah melakukan terlalu banyak kesalahan, dan aku sudah cukup menderita karena itu. Tapi sekarang, aku hanya ingin maju. Reno mematung, perasaan hancur begitu jelas di wajahnya. Namun, Lisa hanya menatapnya dengan ketenangan yang tak terlukiskan. Ia merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Bebas dari rasa sakit yang disebabkan oleh pengkhianatan, bebas dari ketakutan bahwa hidupnya akan terus terkekang oleh masa lalu. Aku akan selalu ingat pelajaran yang aku dapat dari kita, lanjut Lisa, dengan suara yang lebih lembut, meski penuh ketegasan. Tapi bukan berarti itu akan membuatku kembali ke dalam pelukanmu. Aku lebih kuat sekarang, Reno. Lebih kuat daripada yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Reno tidak bisa lagi berkata apa-apa. Dia tahu bahwa dirinya sudah terlalu jauh tersesat. Lisa yang dulu ia kenal sebagai wanita yang lembut dan pengalah kini berubah menjadi sosok yang mandiri dan penuh kekuatan.
Tanpa kata-kata lagi, ia berbalik dan berjalan pergi. Kali ini, tidak ada harapan dalam langkahnya. Hanya penyesalan yang terasa sangat dalam. Lisa menatap punggung Reno yang semakin menjauh, kemudian berbalik menuju pintu kantor. Di luar sana, dunia menantinya. Dunia yang penuh dengan tantangan baru, kesempatan baru, dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Sebagai seorang ibu, seorang wanita yang kuat, dan seorang individu yang tidak akan lagi membiarkan hidupnya dipengaruhi oleh mereka yang tidak menghargainya. Ia melangkah maju, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayinya yang akan lahir. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan makna, bukan balas dendam, bukan kebencian, melainkan sebuah pelajaran yang berharga. Pelajaran tentang bagaimana pentingnya untuk mencintai diri sendiri, untuk tidak pernah menyerah pada kesulitan, dan untuk selalu bangkit meski terjatuh berkali-kali. Dan dengan itu, Lisa meninggalkan masa lalu di belakangnya, melangkah ke depan dengan keyakinan baru bahwa ia adalah seorang wanita yang lebih kuat dari apapun yang pernah terjadi. Kini, ia siap untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan seringkali kita harus menghadapi rintangan yang berat. Namun, dari setiap kesulitan yang kita lewati, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Lisa mengajarkan kita bahwa meskipun kita mungkin merasa hancur dan dikhianati, tidak ada yang lebih penting daripada mencintai diri kita sendiri dan berdiri tegak menghadapi masa depan. Jangan biarkan masa lalu atau kesalahan orang lain mengatur hidupmu. Keputusan untuk bangkit dan melangkah maju adalah hak kita sendiri. Hidup kita tidak ditentukan oleh siapapun selain diri kita. Setiap langkah yang kita ambil harus berdasarkan pada keyakinan bahwa kita layak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang sejati, terutama dari diri kita sendiri. Jangan pernah ragu untuk melepaskan sesuatu yang tidak memberi kebaikan dalam hidupmu. Ada banyak kesempatan dan kebahagiaan yang menunggu di luar sana, dan terkadang, kita hanya perlu memberi diri kita izin untuk mencari dan meraihnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Semoga kisah Lisa menginspirasi kalian untuk terus berjuang, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Jangan takut untuk melepaskan masa lalu dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Salam hangat dan semangat selalu.